semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah saya janjikan di video tentang menghubungkan layar handphone dan layar komputer, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan info menarik tentang KineMaster. KineMaster ini tampilan tahun 2021 berubah sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita saksikan di layar monitor komputer yang saya gunakan saat ini. Jadi teman-teman semua, untuk aplikasi KineMaster ini hanya diperuntukkan untuk pengguna handphone, dan untuk pengguna komputer PC ini belum tersedia. Namun kita juga bisa mengakali dengan kita menggunakan emulator Android di komputer kita atau menggunakan Chromebook. KineMaster merupakan salah satu aplikasi videografi yang dapat digunakan berbagai kalangan karena sangat mudah untuk diaplikasikan. Beberapa fitur dari KineMaster yang perlu saya informasikan saat ini adalah sebagai berikut. Ada 10 fitur, nantinya kita akan bahas satu persatu, dan di dalam satu fitur ini terdiri dari scene lagi dan akan terbagi beberapa menu-menu, sub-menu dari masing-masing fitur. Fitur pertama di sini itu adalah KineMaster bisa menambahkan beberapa video, gambar, stiker, efek khusus, teks, dan tulisan tangan. Jadi dari scene yang ada di fitur-fitur ini, mungkin saya cuma memberikan sampel 1-2 sampel, sisa teman-teman nantinya akan mengembangkan atau berkreator bagaimana sehingga hasil video nanti yang kita buat ini dapat lebih baik kita nonton dan banyak penggemarnya. Baik, kita mulai yang pertama, bahwa KineMaster ini bisa menambah beberapa video sekaligus dalam satu kanvas. Jadi kita fullkan dulu layarnya supaya lebih besar. Tahap pertama yang kita klik setelah tampil menu KineMaster 2021 ini adalah seperti ini. Lalu kita klik buat baru. Setelah kita klik buat baru, kita memilih beberapa aspek rasio yang ada di tab-tab ini. Namun kita karena kebutuhan untuk video YouTube yang kita upload, dan itu ukurannya 16:9. Setelah tercentang 16:9, kita klik berikutnya. Nah, setelah kita mengklik berikutnya, sekedar informasi teman-teman bahwa ini adalah folder asli dari KineMaster yang terdiri dari 3, gambar, video, dan favorit. Sementara yang lain ini adalah folder dari handphone yang kita hubungkan ke komputer. Nah, setelah tampil demikian, kita langsung mengarah atau menuju ke kamera atau penyimpanan file kita di handphone. Misalnya saya klik menuju ke kamera, lalu saya ambil video yang berdurasi 30 detik saja supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita bagaimana untuk menambahkan lagi video selanjutnya. Seperti ini misalnya saya klik. Jadi setelah kita mengklik video yang durasi 30 detik dan kita ingin menambahkan lagi, sisa kita mengklik video selanjutnya, dan ini misalnya video yang berdurasi 11 detik.
otomatis tersambung, dan di antara video ini ada tanda tambah. Nah, di sini nantinya di dalam scene menu-menu dari KineMaster ini kita bisa berkreasi. Nah, setelah kedua video ini kita gabungkan, atau misalnya kita ada satu lagi foto, jadi ini kita geser, kita ambil foto untuk menambahkan di dalam satu kanvas kita. Nah, ini akan masuk ke dalam foto. Setelah itu kita centang tanda silang pojok kanan atas, berarti menu atau tampilan video kita ini sudah tersambung. Jadi ini adalah tampilan video kita, ini adalah tersambung dan sebentar tidak akan terputus. Dan di antara video nantinya ini bisa kita memberikan efek tergantung selera dan kreasi daripada teman-teman yang videonya kita buat. Nah, setelah kita menambahkan beberapa video gambar, nah di sini tadi ada menambahkan efek. Nah, efek di sini kalau kita ingin antara perpindahan dari video satu ke video yang berikutnya di dalam satu kanvas, maka kita klik tanda tambah. Setelah kita klik tanda tambah, di sini banyak macam-macam efek. Ada efek transisi 3 dimensi, transisi klasik, dan transisi menarik lainnya. Nah, coba kita transisi 3 dimensi. Dan misalnya kalau ada Bapak atau teman-teman yang lain, ini ada untuk toko ini untuk mencari kira-kira efek apa lagi yang kita butuhkan yang tidak ada di sini. Jadi kita bekerja dalam posisi online dan kita mendownload aplikasi efek transisi yang ada di logo toko tersebut. Coba kita tekan transisi 3 dimensi, dan perpindahan di antara video 1 dan video kedua setelah kita berikan tanda transisi ini, maka hasilnya kayak demikian. Jadi setelah kita pilih, kita centang, dan setelah kita centang, coba kita jalankan. Setelah kita jalankan, ya hasilnya demikian. Nah, coba saya ganti lagi di sini. Jadi setelah itu kita ambil lagi yang 3 dimensi. Nah, ini sebenarnya berlaku sama semua yang ada di sini, cuma saya berikan saja pembanding. Contoh kayak ini. Dan setelah itu kita centang, dan hasilnya pada saat kita putar videonya, dia akan bergerak demikian. Ya, itu dua dari contoh beberapa efek yang sudah kita gunakan. Selanjutnya menambah lapisan. Nah, di sini ada menu beberapa lapisan-lapisan di sini, terdiri dari media, efek, stiker, teks, dan tulisan tangan. Kalau kita ingin membuat lapisan di dalam satu kanvas, maka kita gunakan lapisan. Jadi misalnya ini kita mau tindihkan dengan media lainnya, kita jangan ambil media di sini. Media menu yang ada di sini adalah untuk menyambung dari atau menambah video yang kita akan sambung di video awal. Jadi kalau untuk melapiskan atau membuat kreasi baru, kita buat lapisan. Seperti misalnya saya lapiskan dengan
Saya ambil di kamera dan saya lapiskan gambar seperti misalnya ini. Ini otomatis berlapis. Setelah berlapis, sepanjang apapun ini bisa akan nampak dan bisa kita atur, dan kapan dia muncul, kapan dia kita hilangkan. Tergantung kanvas ini kita panjangkan atau kita pendekkan. Dan untuk membuat ini jadi transparan, ada logo bentuk orang ini, kita klik lalu kita klik aktifkan. Nah, ini sisa di style di sini kecerahannya. Nah, itu untuk lapisan pertama. Lapisan ini bisa kita geser, bisa kita perkecil, bisa kita bolak-balik, tergantung daripada selera teman-teman semua. Selanjutnya, setelah kita buat lapisan ini, kita harus memberi tulisan. Nah, setelah jadi, kita beri tulisan. Tulisan tergantung apa yang sesuai judul videonya. Misalnya teks. Untuk menambah teks di satu kanvas dalam satu video ini tergantung kita. Misalnya lapisan pertama. Ya, lapisan pertama. Setelah itu kita pilih. Setelah kita pilih, di sini ada pilihan huruf. Pilihan huruf di sini ada beberapa. Kita mau pertebal atau yang biasa-biasa saja, tergantung selera. Gunakan jenis font Notoseri bold italic. Kita kali, dan setelah itu kalau ini kita memberikan bayangan, jadi kita akan memberikan bayangan. Sisa kita ke menu huruf T ini. Ini bayangannya ada beberapa macam, tergantung selera kita. Contoh misalnya ini, dan saya akan mengganti warna. Saya aktifkan enable dulu, dan ini misalnya saya akan jadi warna merah. Nah, setelah itu ini adalah lapisan. Ini bisa kita pertebal, bisa kita kasih tipis lapisan merahnya, tergantung selera kita. Nah, sisa di sini ada style +4, +5, +10, tergantung, dan setebal apapun lapisannya atau bayangan huruf ini tergantung selera kita masing-masing. Saya kira itu tahapan yang pertama dari fitur KineMaster yang terdapat di aplikasi KineMaster ini. Untuk pengembangan lebih lanjut dari beberapa lapisan ini, saya serahkan kepada teman-teman untuk mengolahnya. Mungkin masih banyak kreator-kreator yang tidak sempat saya sampaikan kali ini, karena ada 10 macam fitur. Sebentar kita akan jelaskan. Tentunya untuk fitur pertama sudah tuntas. Sebentar kita lanjut lagi ke fitur berikutnya atau fitur kedua. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua. Fitur kedua ini bahwa KineMaster memiliki program untuk menyesuaikan warna sehingga bisa memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas video dan gambar kita. Contoh misalnya kita ambil lagi sebuah video. Tentunya video ini kita ambil dari handphone kita. Jadi kita masuk ke kamera dan kita ambil lagi video. Nah, ini sebentar kita akan memperbaiki dari kualitas
dan dapat merubah warna di fitur kedua. Setelah kita dapatkan video yang kita akan optimalkan tampilan, lalu kita klik tanda silang. Setelah kita klik tanda silang, kita klik tanda gambar ini. Di gambar ini ada beberapa menu. Terkadang video kita nantinya suara yang kita mau hilangkan, bisa kita gunakan logo speaker. Nah, sekarang karena pembahasan untuk merubah warna untuk menu-menu di sini, saya persilakan nanti teman-teman yang lain bisa mencoba. Hanya yang pokok yang saya akan berikan. Nah, ini adalah 3 roda ini adalah kita merubah warna dari video yang kita edit. Kalau ingin merubah, kita klik logo ini. Di sini ada beberapa tampilan pemandangan, ada yang black white, ada yang warna samar-samar, ada yang gelap. Nah, tergantung kita. Misalnya saya pilih warna dingin. Warna dingin ini saya pilih akan tampil beberapa contoh atau cahaya-cahaya gambar yang kita inginkan nantinya. Misalnya saya centang yang pertama. Tanda gambar kita ini secara perlahan akan berganti. Tolong diperhatikan, di sini akan berganti. Kalau saya pilih C4, logo atau gambar kita, video kita ini berubah warna. Misalnya saya pilih lagi yang agak muram. Ini adalah menu bila mana kita ingin merubah warna. Dan misalnya di C10, begitu dan seterusnya. Coba kita ambil lagi contoh misalnya yang hangat. Di gambar hangat ini ada beberapa tampilan juga di sini. Jadi sisa tergantung kita melihat video kita itu warna gelap atau bagaimana. Nantinya pada saat kita edit, di sini bisa kita menyesuaikan warna dari video kita nanti yang kita akan hasilkan. Jadi untuk fitur kedua ini sangat mudah. Setelah itu kita centang. Tentunya setelah kita centang dan kita mainkan, warna yang semula tadinya ini mungkin gelap, setelah kita adakan perubahan, tentunya dia akan berubah sesuai yang kita inginkan dan kita pilih tadi pada saat perubahan warna dari video kita ini. Saya kira untuk trik atau fitur yang kedua KineMaster cukup singkat, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mengembangkan cara-cara yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur yang ketiga. Teman-teman semua, selanjutnya kita masuk ke fitur yang ketiga. KineMaster di fitur yang ketiga ini yakni dapat langsung dibagikan video ke YouTube, story Facebook, story Instagram, dan masih banyak lagi media-media sosial lainnya. Nah, di sini fitur-fitur ini bila mana kita sudah selesai membuat video, tentunya pada saat proses penyimpanan di situ ada pilihan. Contoh misalnya kita ambil saja yang sudah jadi video yang telah kita edit tadi. Nah, ini misalnya yang kita akan kirim ke media sosial. Selanjutnya setelah itu kita upload atau kita save. Setelah ini ada informasi resolusi yang kita akan hasilkan. Kalau untuk
video kita dilihat hanya untuk melalui HP, cukup kalau hanya untuk melihat HP atau hasil video kita itu cuma dilihat melalui HP, kita cukup menggunakan resolusi 720 pixel dengan 30 fps. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, nah di sini keluar menu. Kita tunggu sejenak. Setelah tersimpan, di situ ada menu bagi. Jadi di menu berbagi ini, disitulah tempatnya bila mana kita ingin share hasil rekaman kita untuk teman-teman, kerabat, dan lain-lain. Nah, ini sudah ada. Kita bisa langsung share. Setelah kita share, di sini banyak pilihan, ada Instagram dan semua media sosial lainnya. Jadi itu untuk fitur yang ketiga dari penggunaan KineMaster. Sangat mudah. Mudah-mudahan fitur 1, 2, 3 ini dapat dipahami dan saya ucapkan kepada teman-teman semua supaya dapat menjalankan sesuai dengan keinginan dan selera teman-teman. Olehnya itu saya secara perlahan-lahan memberikan info menarik ini kepada teman-teman supaya bisa lebih mudah dipahami. Oke, itu untuk fitur yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke fitur yang keempat. Baik, fitur yang keempat di sini bahwa KineMaster video yang kita buat ini dapat dibalikan sampai dengan 180 derajat. Kita buktikan apa memang betul video yang telah kita buat ini dapat dibalikan sampai 180 derajat. Jadi baik teman-teman semua, untuk fitur yang keempat ini adalah fitur video dapat dibalikkan sampai dengan 180 derajat. Kita cari video terbaru, kita langsung berikutnya, dan kita memilih video subscribe. Video subscribe ini sebentar kita akan memutar balik. Apa memang betul bisa dia membalikkan. Setelah tampak demikian, kanvas ini kita klik, lalu kita klik tanda segi 4. Ini ada arah panah, kita klik, dan ini ada putar garis miring cerminkan. Di menu ini kita bisa memutar balikkan, baik kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan praktekkan supaya dia nampak tulisannya. Saya akan geser bahwa subscribe ini sebentar akan pindah ke tanda lonceng, ini akan pindah ke kiri, dan logo YouTube akan pindah ke kanan. Kalau kita klik ini, jadi otomatis dia terbalik. Setelah itu kita balik lagi tulisannya, ya, jadi bisa terputar balik. Lalu ini dia memutar secara otomatis, kita bisa kembalikan lagi seperti semula. Ya, ini adalah kita memutar video, dan untuk menormalkan kembali kita putar lagi, ya, kita sesuaikan dan kembali semula. Saya kira sisa ini yang kita perlu mainkan di fitur yang keempat, bahwa video itu dapat dibalikan sampai dengan 180 derajat. Ini fitur yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang kelima.
Fitur yang kelima ini memiliki berbagai mode untuk menghasilkan efek yang indah. Jadi memiliki berbagai mode untuk menghasilkan efek yang indah. Mode itu di sini maksudnya adalah setelah kita memilih beberapa video, misalnya ini yang 30 detik, dan setelah kita pilih kita mau berkreasi, jadi ada beberapa mode yang kita harus tampilkan. Kalau ini misalnya kita mau kasih interface atau antara dari tak potong, maka ini kita klik, kita beri tanda gunting. Setelah kita beri tanda gunting, karena kita akan membagi dua, maka kita pilih bagi di playhead, jadi akan terbagi dua. Nah, di sini nanti kita akan memberikan efek. Itu adalah mode-mode. Jadi setelah itu kita masuk lagi atau kita klik lagi, kita akan bagi. Dan misalnya kita akan menghapus sebelah kanan ini, jadi kita centang dulu sebelah kanan ini, kita klik lalu kita gunting. Setelah kita akan menghapus, ini ada dua, apakah bagian kiri atau bagian kanan. Jadi di sini kita harus hati-hati dan kita harus memilih bahwa pangkas ke kanan. Kalau kita pangkas ke kiri, berarti yang hilang sebelah kiri yang terkursor ini. Jadi saya akan hapus bagian sisi kanan. Oke, sudah terhapus bagian sisi kanan. Mode-mode apa saja yang perlu kita berikan? Misalnya ini adalah kita buatkan supaya video kita cantik, kita berikan transisi seperti ini misalnya. Sisa kita berkreasi. Selanjutnya yang kedua ini kita berikan lagi transisi, misalnya dinding partikel. Di sini berbagai macam lagi dinding partikel. Kita misalnya pilih yang ini, sehingga pada saat kita jalankan tampilan video kita ini akan berubah. Nah, ini masuk transisi, dan selanjutnya transisi berikutnya, sehingga proses gambar yang kita gunakan itu seolah-olah tidak monoton. Sudah kita edit sedemikian rupa sehingga enak ditonton. Oke, itu yang kelima dari proses pengeditan fitur-fitur KineMaster. Selanjutnya kita masuk ke fitur ke-6. Selanjutnya kita memasuki fitur yang ke-6. Fitur ke-6 ini adalah dapat menambah suara, musik latar, pengubah suara, dan juga efek suara. Nah, bagaimana cara kita untuk memasukkan suara, mengubah suara kita, memberikan suara latar? Nah, selanjutnya kita memilih video yang kita ingin memberikan suara. Misalnya kita pilih lagi video yang berdurasi 30 detik. Nah, ini nantinya sebentar kita akan masukkan suara. Setelah kita pilih video ini, kita klik tanda kali. Di sini ada logo media. Perlu saya informasikan, dari keempat logo ini dan yang paling tengah ini adalah logo merah. Ini berfungsi, logo merah ini untuk capture, untuk mengambil gambar kita. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita beralih ke fitur yang ke-6. Fitur yang ke-6 ini kita bisa menambahkan suara, baik suara langsung kita gunakan dan kita gunakan penambahan efek suara video kita.
kita gunakan instrumen dari KineMaster itu sendiri. Dan instrumen dari KineMaster ini artinya kita tidak perlu lagi was-was untuk menggunakan pada saat kita upload ke YouTube, karena semuanya sudah gratis. Jadi sudah tidak ragu lagi terkena dengan copyright atau kita mendapatkan teguran hak cipta. Itu keuntungan daripada kita menggunakan KineMaster. Instrumen yang ada di KineMaster ini adalah bebas dari copyright dan insya Allah tidak mendapatkan teguran berupa melanggar hak cipta. Gimana caranya kita untuk mengisi video kita, mengisi suara video kita? Nah, selanjutnya kita memilih video yang berdurasi 30 detik. Ya, kita pilih di kamera. Ini saya ambil lagi video yang 30 detik. Dan untuk menambah suara, di posisi video yang kita akan berikan suara tergantung kita. Kita akan gunakan mulai dari awal suara. Misalnya contoh, saya akan memberikan suara langsung dari mic ini. Contoh misalnya saya akan mengomentari daripada Chris Wolfen 18 inci. Saya sisa klik rekaman. Setelah kita klik, ini ada tanda mulai. Jadi pada saat kita berbicara dan menekan mulai, maka pada saat itu juga suara kita terekam masuk ke KineMaster. Saya berikan contoh, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat tampilan dari Chris kipas angin Wolfen 18 inci memberikan kesejukan dalam ruangan. Oke, kita berhenti dan selanjutnya kita mengecek apakah suara ini keluar atau bagaimana. Setelah itu kita centang dan kita putar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat tampilan dari Chris kipas angin Wolfen 18 inci memberikan kesejukan dalam ruangan. Oke, kita berhenti. Ya, selanjutnya kita memberikan suara latar dari video kita. Untuk memberikan suara latar, di sini kita sisa tekan audio. Audio ini saya sudah beberapa audio yang saya download dan unduh melalui toko KineMaster ini. Jadi di sini banyak macam, sisa tergantung kita mau instrumen yang bagaimana yang kita inginkan. Nah, misalnya saya akan masukkan with you. Sisa saya klik with, tambah ini. Jadi video kita ini instrumennya lagu with you. Setelah itu kita tanda silang dan kita mainkan. Maka video kita ini telah mempunyai efek suara yang ditimbulkan. Bila mana suara efek ini terlalu panjang dan kita ingin menghapusnya, ini mudah. Kita sisa klik, lalu kita geser videonya. Nah, lalu kita ke tanda gunting. Di sini ada pangkas ke kiri, ada pangkas ke kanan. Tentunya yang kita akan hapus itu adalah ke kanan, makanya kita harus klik pangkas ke kanan. Sehingga di akhir video kita itu bersamaan dengan akhir instrumen yang keluar. Kita putar ulang. Ya, bersamaan habis. Nah, untuk selanjutnya, untuk vokal-vokal kita di sini,
yang kita ingin samar-samarkan ini, sisa ada pilihan-pilihan di sini. Sisa teman-teman nanti akan kembangkan dan coba satu persatu dari menu yang ada di KineMaster. Saya kira itu fitur yang ke-6, mudah-mudahan dapat dipahami, dan bila mana ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa komen di channel saya, tentunya di channel ical.com. Baik, selanjutnya kita masuk ke fitur ke-7. Fitur ke-7 sini adalah KineMaster ini dapat memisahkan dan memotong video. Di awal tadi saya sudah memberikan sekilas. Nah, sekarang kita akan mempertegas bahwa gimana sih cara memotong atau memisahkan video. Nah, sekarang kita masuk dan kita mengambil video tentunya di file kamera handphone kita. Selanjutnya saya pilih lagi yang 30 detik. Nah, sekarang kita akan memisahkan misalnya video ini dalam satu kanvas. Kita akan pisahkan. Nah, di sini mudah, kita sisa langsung ke tanda gunting, kita klik, dan di sini ada bagi di playhead. Jadi ini memisahkan antara dua video dalam satu kanvas. Sisa kita klik, secara otomatis video ini akan terbagi. Dan misalnya video ini kita akan potong. Apakah ini kita mau potong ke kiri? Ini sisa kita klik dan kita range, lalu kita menuju ke tanda gunting. Setelah itu, karena ini kita mau akan pangkas sebelah kiri, maka kita gunting lalu pilih pangkas ke kiri, sehingga yang bagian kiri akan terhapus dan kita sisipkan lagi kembali. Nah, ini di sini akan terbaca, kita pangkas sebelah kiri, lalu kita klik dan dia akan terpangkas ya. Jadi videonya ini sudah semakin pendek. Dan ini kalau kita mau pangkas lagi mudah, kita sisa ambil gunting. Apakah kita mau bagi dua? Kalau kita mau bagi dua lantas memberikan transisi, itu lebih mudah lagi. Misalnya kita mau pangkas sebelah kanan, karena di sini tadi kita sudah pisahkan, jadi yang sebelah kanan ini tidak akan terpengaruh dan tidak akan terhapus. Kita menuju ke pangkas sebelah kanan ya, kita pangkas sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan dan seterusnya ini tidak akan terhapus, ya terkursor saja ya terhapus. Saya kira itu fitur yang nomor 7, sangat mudah sekali. Dan mungkin masih ada fitur-fitur yang saya terlewatkan. Mudah-mudahan teman-teman dapat lebih tajam untuk menganalisa daripada menu-menu atau fitur-fitur yang ada di KineMaster ini. Sisa kita kembangkan dan kita berkreasi sehingga hasil video nanti yang kita keluarkan, outputnya itu dapat disenangi, ditonton oleh orang banyak. Itu untuk fitur yang kita masuk ke fitur nomor 8. Fitur ke-8 ini adalah bahwa KineMaster itu di dalam library-nya menyediakan musik, klip, video, font, stiker, dan lainnya demi untuk mempercantik video Anda atau video teman-teman. Ini sekilas juga tadi saya sudah memberikan gambaran bahwa untuk menyediakan musik di sini kita bisa sisa klik musik. Dan misalnya kita mau cari warna musik selain dari yang ada di sini, sisa tentunya kita masuk ke toko KineMaster.
Namun kita harus mengaktifkan WiFi kita karena dia harus memerlukan koneksi WiFi supaya dapat mengunduh musik-musik yang ada di KineMaster itu. Jadi setelah kita aktifkan WiFi-nya, kita ke toko KineMaster. Di toko KineMaster ini nanti sebentar akan terbuka dan berbagai macam musik. Di sini ada rock, R&B, pop, zaman baru, musik klasik, sinematik, akustik. Nah, di sini kita akan coba akustik. Nah, ini artis-artis ini. Nah, sisa kita langsung unduh. Kalau setelah kita unduh, dia secara otomatis tersimpan di library KineMaster. Jadi sisa kita mengisi musik. Dan begitu juga klip-klip video dan font-font stiker, caranya sama untuk mengunduh dari musik-musik yang tersedia di KineMaster. Saya kira itu untuk poin 8 dan fitur yang ke-8 ini sangat baik sekali. Sisa kita berkreasi, kita menyesuaikan warna musik dengan maksud daripada video yang kita upload. Itu untuk fitur yang ke-8. Fitur 9 di sini mampu mengontrol kecepatan sehingga bisa membuat gerakan lambat atau slow motion. Nah, di sini misalnya kita akan memperlambat video atau slow motion. Nah, di sini kita harus klik dan ini ada tanda-tanda waktu. Nah, di tanda-tanda waktu inilah yang kita fungsikan apakah ini kita mau 1 kali, 4 kali atau 8 kali kecepatan. Nah, kalau kita ingin mempercepat, maka kita klik 8 kali, kita centang, kita tes. Nah, ini cepat. Nah, itu begitu selanjutnya. Kalau kita misalnya juga ingin memperlambat 1 kali, nah, audio dibisukan. Nah, audionya kita hilangkan. Di sini sudah ada menu-menu dan kita sisa memilih. Kita sisa langsung centang. Coba kita mainkan yang awalnya tadi cepat, ya langsung kedua ya nih. Ini dia melambat. Nah, ini cocoknya kalau misalnya traveling, lalu kita buatkan dan kita edit videonya, ada yang cepat, ada yang slow motion. Inilah fungsi dari fitur yang ke-9. Kita dapat mengontrol kecepatan, bisa membuat gerakan lambat atau slow motion. Inilah fungsi dari fitur nomor 9 ini. Kita bisa mengontrol kecepatan sehingga bisa membuat gerakan lambat atau slow motion. Oke, selanjutnya kita masuk ke 10. Fitur yang ke-10 ini adalah fitur setelah kita proses video dan sudah tidak ada lagi misalnya tambahan-tambahan lapisan, tambahan efek, tambahan dan lain-lain segalanya, maka tibalah waktunya kita mengekspor video kita dengan cara mengklik. Jadi bila mana setelah seluruh rangkaian foto atau video ini kita selesai kerjakan, kita sisa mengklik tanda panah ke atas bagian sudut kanan. Kita sisa klik dan keluar konfirmasi bahwa video nantinya yang kita akan simpan itu adalah resolusinya berapa yang kita inginkan. Kalau misalnya cuma kita gunakan untuk memutar video kita lewat HP, cukup di
HD 720 pixel dan 30 fps. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, tentunya video ini dengan logo-logo tanda tambah tadi yang ada di video di KineMaster ini akan hilang dan utuh menjadi satu file. Begitu dan seterusnya. Ada yang terlupa. Setelah file ini tersimpan, dia cuma memberi informasi angka numerik. Ya, ini kita bisa ganti namanya. Kita kembali dulu, kita ganti nama. Inilah tadi yang video kita. Nah, di ponsel ini kita klik panjang atau di komputer, lalu ganti nama. Setelah kita ganti nama, supaya karena kalau sudah terlalu banyak video yang kita edit, bingung kalau dengan angka-angka. Tes edit video KineMaster. Iya, kita beri nama supaya video-video yang kita telah edit itu mudah kita dapatkan kembali. Inilah video yang berdurasi yang tadinya 30 detik, setelah kita potong-potong dan setelah kita edit menjadi 9 detik, dan kita bisa langsung memutar. Ya, inilah hasil dari video yang kita edit melalui KineMaster. Saya kira itu untuk keseluruhan KineMaster dari 10 fitur. Namun sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain, namun waktu yang mungkin terlalu panjang kalau kita akan bahas satu persatunya. Karena di beberapa tampilan atau dashboard KineMaster ini masih banyak fitur-fitur yang belum kami bahas. Mudah-mudahan dengan dasar-dasar yang saya berikan 10 fitur tersebut sudah dapat dikembangkan oleh teman-teman semua, dan saya harapkan semoga bisa mahir dan membuat kreator-kreator video ini dapat disenangi dan dapat ditonton oleh orang banyak. Cukup sekian, dan sebelum saya akhiri, tentunya jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi bila saya akan mengupload video-video selanjutnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.